Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ya baina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bisammihi walidayhi dinasuki bin hadi asnabali Ahmad Ghazali bin Hadi Hasan Susan Lahi Akhi Jafar Susan Syahina Keji Muhammad Ba'mun bin Keji Abdul Rahman Syahina Keji Abdul Wahab Keji Abdul Samad Syahina Keji Muhammad Muhajjin Amsar Syahina Keji Syafi Hadani Syahina Keji Alawi Zain bin Haji Muhammad Zain Syahina Keji Muhammad Hashim Muhammad Syahina Keji Jilhari Musa Syahina Keji Ahmad Sinimi dan Syed Muhammad bin Alawi Abbas Al-Malik Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin yarhamhuma kama rabbayani shaghira Bismillahirrahmanirrahim Babun fil muhafazati 'alal a'mal tentang menjaga amal. Kalau udah dikerjain, usahakan jangan ditinggal. Itu muhafazah. Duha udah dikerjain, kalau bisa jangan ditinggal. Kadang-kadang kita ada aja malesnya ya. Tahajud, sedekah, kalau dimulain diusahakan jangan ditinggalkan, kecuali memang dalam kondisi yang harus ditinggalkan karena ada ibadah lain. Tapi dalam kondisi yang normal, kalau bisa jangan ditinggalkan. Nah, susah merawatnya. Ada di urusan. Sholat jamaah udah mantang-mantang bagi ada tamu bis maghrib ya. Ngobrol jam 8:30. Akhirnya isanya sendiri. Harus di jamaah. Kita nggak bisa ngomong tuh sama tamu tuh. Jangan jam 9. Nggak bisa. Dan kalau andai kata kita ngomong, boleh jadi tamunya mau ngikut sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang ada rasa gimana gitu. Padahal kalau tamunya diajak mungkin mau. Cuma mulain aja yang takut. Mulai. Qala Allah Ta'ala alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu wa tala 'alaihimul amadu wa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah berfirman alam ya'ni, apakah belum datang lilladzina amanu bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, khusyuk hati mereka mengingat Allah. Emang belum bisa gitu kalau bahasa baliknya, emang belum bisa hati Anda itu khusyuk ketika mengingat Allah. Kapan bisanya? Udah belum ngerasain ala bi dzikrillah tatma'innul qulub? Mengingat Allah itu hati jadi tenang. Kalau pakai bahasanya Musbah, kalau kita kena COVID kemudian kita mati, kan di akhirat juga Tuhannya tetap Allah, weh. Di dunia Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Di kuburan Allah masih maha pengasih, maha penyayang. Nanti ketika dibangkitkan Allah juga masih maha pengasih, maha penyayang. Terus yang kita takutin apa? Orang sama-sama Allah sih Tuhan. Kena COVID mati, nggak kena COVID itu waktunya mati aja Pak. Jadi Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau Allah mau sembuhin mah bisa aja sembuh. Kalau Allah nggak sembuhin, dia kagak sembuh juga. Dan disembuhin apa? Kalau disembuhin, kalau kita sabar kan tetap ada pahalanya. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Emang belum bisa gitu. Kira-kira ini ayat gitu. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, dan apa saja yang turun dari kebenaran, Al-Quran. Emang belum bisa tenang tuh dengan apa yang disampaikan Allah di Al-Quran. Belum bisa. Bahwa ketika Anda sujud itu menjalankan perintah Allah, ketika Anda rukuk menjalankan perintah Allah. Sebab Allah bilang warka'u ma'at rafi' wasjudu ma'as sajidin. Rukuklah kamu bersama orang-orang. Siapa yang nyuruh? Allah. Ketika tadi Zulham wudu kan perintah Allah wudu. Belum nyaman itu ketika wudu. Ini kan perintah Allah yang gue jalan. Belum nyaman belum. Ketika tadi
Sholat juga kan perintah Allah, aqimus sholat. Belum nyaman, belum. Apa yang namanya sholat itu kan perintah Allah. Sama ngaji, emang belum gurih, emang ngaji belum gurih gitu. Kan ini perintah Allah. Jadi ketika kita duduk di sini, ini bukan dalam tanda petik bukan kemauan gua, kemauan Allah. Kalau kemauan gua nonton TV, kalau kemauan gua merebah maunya. Belum nyaman, belum. Mengikuti perintah Allah belum nyaman, belum. Nah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, jangan kayak orang dulu, ahli kitab yang dulu, jangan. Kenapa? Fatala alaihimul amad, lama nggak bisa ngerasain pakosan. Artinya keras. Katsirum wa katsirum minhum fasikun, akhirnya kebanyakan mereka fasik. Jangan kayak orang dulu, kelamaan hatinya nggak bisa kusuk, akhirnya jadinya keras. Kalau udah keras nanti jadi fasik. Fasik itu tahu tapi hilang. Yang saya bilang dari ngaji ilmu, maksudnya kita pindah ke ngaji rasa. Itu saya sampaikan tadi di balik kantor, ngaji ilmu, ngaji rasa. Nah, kan kalau ngaji ilmu begini, ngaji ilmu begini. Bayangin saya di rumah sah nggak? Ya sah lah, udah main aja di rumah. Itu ngaji ilmu. Tapi kalau ngaji rasa, kalau ngaji makanya kagak enak. Kalau kagak jamak kayaknya kagak enak. Itu ngaji rasa. Kita kan masih kuat di ilmunya dibanding dirasanya. Dan nggak puasa, lihat sunnah ini, puasa boleh kagak boleh. Itu ngaji ilmu, nggak ada yang salah dengan ilmu, nggak ada. Tapi kalau ngaji rasa, oh udah senang kayaknya, udah berpas-pasan udah puasa, lu gua nggak puasa ini rasa, tapi mau minum aja dah udah amat ya, biasa puasa. Itu ngaji rasa. Belum sampai dulu situ, kata Allah jangan kayak orang dulu. Ntar kalau artinya kagak rasa-rasa, akhirnya jadi udah keras dengar aja juga budek gitu. Kalau udah keras dengan orang ngaji juga biasa-biasa aja. Pakasat dulu mukasirum minhum fasikun. Kebanyakan mereka akhirnya mana? Kalau bukan dijual tuh harus sering dicas ya jualnya. Harus sering dijual dicas kita ya. Ngaji-ngaji kayak gini kan ibarat sinyalnya udah mulai 45%, 30% dites, mudah-mudahan sampai 100%. Jadi dapat 8 itu lumayan mak ya, masih main kan umurnya aku. Lumayan begitu dapat 6 jam. Bisa dapat 6 jam itu. Tadi kan dapat berapa? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi sekali lagi dia, apa alam yakni ladzina aman, emang belum datang itu. Rasa itu belum datang. Sampai kapan merasa wow, ternyata kalau pada rasa ini keras. Kira-kira ini ayat kamu gitu kira-kira. Keras. Nah, ya bahasanya kalau bahasa hadis. Sekarang nggak apa-apa kali. Nah, itu inti ilmu. Emang nggak apa-apa. Orang sunnah sih nggak apa-apa. Itu ngaji ilmu. Tapi kalau ngaji rasa mah, ya Allah, gua kesian. Ya tahan. Ngaji rasa. Penjagaan. Itu jagainnya emang kudu terus-menerus begini kalau. Makanya orang Nabi ada di hadis ini bilang, jangan banyak-banyak kalau baru mulai 2 rakaat aja. Jadi kagak capek, ngaji juga kagak itu. Tapi terus dijagain gitu. Wa qala ta'ala wa qaffayna bi 'Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'u ra'fatan wa rahmatan. Wa qaffayna, kami iringi dengan Isa bin Maryam, wa atainahu al-Injil, kami berikan kepadanya Injil. Habis Nabi Musa diiringi dengan Nabi diperkuat dengan Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'ahu, dan kami jadikan di hati orang-orang yang mengikut Nabi Isa ra'fatan wa rahmatan, ada rasa kasih sayang. Karena terus ikuti Nabi Isa. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, kata mereka bikin pendeta. Ikuti Nabi Isa. Apa lu ikuti pendeta? Nah, gimana ntar nih? Mau di-share juga nih. Nah, ya kita bicara agama kita kan. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, terus ibtada'uha rahbaniyatan. Mereka membuat unsur kependetaan. Enggak ada. Kalau bahasa maka katabna alaihim, tidak ada kami tentukan unsur pendeta, enggak ada. Mereka membuat akhirnya seakan-akan masuk surga dia karena pendeta, ada penebusan dosa kan? Ngomong. Nah, jadi seakan-akan surga mereka bukan dalam tanda petik, bukan di Allah, bukan di Nabi Isa, tapi di
Penting. Kalau kita kan ulama itu bukan yang membuat kita masuk surga, bukan. Kiai, konsep kiai, konsep ulama dengan konsep pendeta beda. Maka di kita nggak ada orang yang datang ke ulama penembusan dosa, nggak ada. Tetap aja tobat loh, kan gitu. Akhirnya yang tobat bukan kita, bukan dia. Jadi gue doain biar masuk surga, nggak begitu. Tapi kalau dia begitu, maka kalau bahasa Al-Quran, warahbaniyatan ibtada'uha. Ternyata tuh kamu buat. Maka tabna alaihim, kami nggak pernah tentukan itu. Illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali dalam rangka semuanya mencari ridho Allah. Wa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha, sayang kalian tidak pernah merawatnya dengan baik. Akhirnya gara-gara dari itu tidak menjaga beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Injil, ke pendeta, akhirnya keras hatinya sekarang susah dia ke pendetaan. Nah, itu kan kayaknya orang Kristen, ya beda, konsep kiainya beda. Kiai kita cuma sekedar mengajarkan yang nggak paham, mengajarkan yang nggak tahu. Tapi surga dan nerakanya masing-masing, kiai juga nggak tahu dia masuk surga apa kagak. Kalian buat sampai nggak boleh kawin. Dari mana caranya kira-kira gitu ya? Warahbaniyat dan sebagainya. Maka jaga pamarauha haqqa ri'ayatiha. Sayang mereka tidak menjaga dengan sebaik-baiknya. Maka ada keimanan dengan Nabi Isa, keimanan dengan Injil, dengan pendeta. Maka ketiga, mohon maaf Bang Salim, itu bercampurnya Injil. Itu kan banyak dengan fatwa-fatwa pendeta yang masuk ke dalam itu bercampur. Itu yang disebut dengan udah nggak asli. Sebab ketika perang salib itu akhirnya ada firman Allah yang bercampur dengan pendapat para pendeta demi kepentingan perang saat. Dan mereka tidak taat dengan Injilnya, tapi taat dengan pendetaan. Kita kan enggak. Kadang-kadang kita boleh berselisih paham dengan kiai kan. Kita boleh berselisih paham dengan ustaz. Silahkan saja. Bisa beda pendapat nggak apa-apa. Kalau kata M.A.N. Najib itu berbeda-beda jalannya, tapi tetap siratul mustaqim. Nah, saya katanya guru, saya ngajar siratul mustaqim, kan gitu. Mungkin suatu saat Soma adalah pengusaha, bukan guru, tapi kan bisa juga dengan pengusahanya siratul mustaqim. Anto arsitek, tapi bisa juga dengan arsiteknya siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu jangan diseragamkan. Nggak mesti seragam, siratul mustaqim nggak mesti seragam. Banyak jalannya. Kalau mereka enggak, semuanya kembali ke yang sebatas yang saya paham. Mudah-mudahan benar, kalau salah minta maaf gitu ya. Tapi itu kalau nggak terkelam itu kan menemukan dosa, ada pendetaan di dalam kurungan kan gitu ya. Ngomongnya bayar ada berapa duit kan gitu. Nah kalau kata teman-teman yang Nasrani begitu, kalau lihat orang yang bajunya bagus, HP-nya bagus, mobilnya bagus di gereja pasti pendeta itu. Tapi kalau di masjid lihat yang bajunya biasa, HP-nya biasa, naik motor biasa, itu pasti ustaz. Kan ketahuan, kan kelihatan. Ada unsur ikhlas dalam tanda petik. Kagak ngarepin apa-apa ustaz Makiai. Kalau di sana memang mencari jamaah. Kalau bisa nih sekarang dia di gereja jadi wakil pendeta, besok bikin sendiri karena jamaah ya kan begitu kalau dia. Karena penentuan yang masuk itu warahban. Itu karena wa mara'uha haqqa ri'ayatiha. Ini jangan-jangan kita juga kalau kagak dijaga nih duha kita, besok hilang. Kalau nggak dijaga tahajud dia besok hilang. Ini ngaji nih kalau kagak dijaga hilang. Ini ngaji aja kalau kagak dijaga hilang. Nah, pengajian tinggal satu yang belum di belakang BSI belum. Ternyata sudah jaman 3 bulan mulai. Ya, karena di sana orang-orang yang belum mendapati usia rentan, mungkin khawatir. Nah, khawatir lama-lama hilang, kan gurunya menjadi jadwal baru kan repot. Iya. Iya. Lama-lama ketika ada yang nanya, ada sih yang kosong di situ, itu saja. Hilang. Orang haqqa, maka harus dijaga. Kan saya sempat hati pengen nawarin tuh ngaji di masjid subuh. Ini mau pada minggu keempat atau minggu kelima, kan saya minggu keempat liburnya. Tapi ada minggu kelima kan dia. Sama di saya, kayaknya gue pengen ngajar amat. Gue lah emang biasa libur aja lah besok. Gitu aja deh, kayaknya kita pengen ngajarin amat. Rasanya itu
Kalian mau libur aja biasa minggu 4 libur. Sekali lagi deh ya. Jadi harus dijaga. Wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ini ayat dari saya sekolah sudah hafal nih. Jangan seperti nenek-nenek yang udah menenun tenunannya kemudian diacak-acak lagi. Udah bener karena kagak dijagain akhirnya pada terbunuh. Nah, ini kalau kita ngayal nih ya, misal ini ruangan kosong, terus kagak dipakai buat ngaji, nggak dia apa-apain, rusak lama-lama. Nggak ada ngurusin, rusak nih lama-lama kalau nggak ada yang bantu. Ini udah ada ini nih, terus kita kagak pakai ngaji, nggak ada, rusak lama. Rumah sejelek apapun kalau masih ada yang nempatin, kuat. Tapi rumah sebagus apapun kalau nggak nempatin, lumpuh. Nah sekolahan tuh kalau kelamaan bisa ada ularnya di kotak. Ya, kan ada tuh videonya di kotak, ada ular di kotak, ada di kotak sekolah SD. Lah kelamaan bisa rubuh sekolah. Nggak ada penghuni. Kalau ada penghuninya mah dia sapuin, diberesin, dipel, dijaga. Coba teman-teman punya kontrakan nih kosong, lama, rusak. Walaupun kontrakannya bagus, tapi punya kontrakan jelek, tapi ada yang nempatin, tetap rapi, tetap kuat itu. Bahannya juga kuat aja, orang ada yang ngurus. Begitu juga amal ibadah kalau kita dijaga. Ya jangan kayak orang muda yang jahit tapi akhirnya berantakan lagi. Nah, qala ta'ala Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal sembah Allah sampai kamu mati. Yakin itu artinya al-maut, mati. Jangan pernah berhenti sampai sholat jangan berhenti, puasa Ramadan jangan berhenti sampai kita mati dah, begitu aja dah. Ngaji jangan berhenti sampai kita mati. Kalau kata bahasa Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Walaupun kita ngaji, ini mau udah dibahas dulu kayaknya udah ngaji aja. Boleh jadi ada yang lupa, boleh jadi ada tambahan penjelasan kan, boleh jadi. Ini hadis ini mungkin teman-teman pernah dengar gitu. Ayat ini pernah dengar, yang jelasin siapa? Mungkin ketika ngaji saya agak beda penjelasan. Mereka kan ada tambahan baru tuh. Nah, kadang-kadang kayak baca buku, pengarangnya beda, penjelasannya beda, walaupun ayatnya sama. Jadi ketika baca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, punya siapa nih yang iniin sholat khusyuk, saya lupa. Sholat khusyuk. Dia bilang begini, lihat ayat Quran. Lil alamin, bukan lil mu'minin, bukan lil muslimin. Tidaklah kamu itu setahu ya Rasulullah kecuali menjadi penyebar kasih sayang bagi seluruh alam, bukan orang mukmin doang, bukan orang mukmin. Saya di baru umum, iya betul ya. Itu ayat, iya ya. Saya ketika baca itu tuh baru umum, iya benar juga ya. Bukan kepikiran. Itu almarhum Ustaz Jamhari yang saya bilang, nggak mungkin gitu, nggak mungkin lu susah kagak bahagia, nggak mungkin. Sebab ayatnya inna ma'al usri yusra, itu satu ayat, nggak bisa dibuang. Inna ma'al usri yusra, setelah kesusahan ada kemudahan. Ini ayat satu paket. Kalau belum sampai yusra, itu ayat belum bisa dipaham. Maka nggak usah khawatir sama susah, sebab pasti ada baiknya. Sesusah-susahnya orang bisa senyum. Cuma paling nanti kadarnya doang, ada kadar banyak kesusahan sama kebaikan, ada banyak kebahagiaan dengan kesedihan. Tapi yang namanya hidup tuh nggak mungkin susah terus, sebab ayatnya satu paket. Inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Satu paket. Nggak ada susah aja, nggak ada, pasti berdampingan dengan itu. Ya. Macet jadi nginep 2 hari jadinya. Iya. Inna ma'al usri yusra. Coba kalau nggak macet mah pulang. Wah maksudnya. Jadi pelihara deh sampai mati kita, sampai mati. Pokoknya yang namanya baca Quran udah sampai kita nggak bisa baca lah. Kita sembahyang sampai kita mati, puasa Ramadan sampai kita mati. Kalau belum ngaji, kalau masih bisa ngaji aja udah sampai mati. Dijaga, jangan sampai nanti hati kita. Jadi ada seorang
seorang yang ngomong sama saya. Karena ada satu masalah, dia akhirnya nggak ngaji. Dia ngomong gini, setelah nggak ngaji tuh kayaknya hati gua sama orang sering curiga, sama orang sering suuzon, hati gua kayaknya bego aja sama orang. Karena sering nggak ngaji. Waktu gua ngaji tuh, dengerin doang. Saya gurunya emang ngaji, saya dengerin doang Ustaz. Tapi ketika ngaji tuh malam Senin ada saya, malam Rebo ada saya, malam Kamis ada saya. Itu rasanya sama orang kemarin-kemarin tuh gua nggak begitu peduli. Orang mau beli apa kek, orang mau ngapain kek, gua nggak peduli. Tapi sekarang saya kagak ngaji-ngaji, saya ngurusin orang mulu jadinya hati saya. Saya bilang pantas kiai pada benernya, kayaknya ngaji mulu. Jadi dikit-dikit ada kesalahan ditampol sama hadis, ada kesalahan tampol sama ayat, ada kesalahan ditampol sama tafsir, ada kesalahan ditampol sama ulama. Maka seakan-akan tuh kalau kita berandai-andai kayak Nabi gitu, ketika salah ada wahyu turun, ketika salah ada wahyu turun. Wahyu apa aja ngaji, hari ini buka hadis, biasanya buka tafsir, biasanya buka tasawuf. Lah ada kesalahan dirinya tuh, pantes kiai lama-lama jadi pada benar. Orang yang disetrum aja bisa jadi benar, apalagi sumber setrumnya. Nah, emang harus nyerah. Jangan pakai cerita, bosan amat gua ngaji ya. Ya pindah guru, ayo pindah kagak ngaji kagak. Pindah kagak ngaji kagak. Nah, tadi sore ada yang datang ke rumah saya, Ustaz, kalau saya ngaji sama Ustaz saya sulit tangkepnya. Tapi kalau saya ngaji sama Ustaz gampang nangkepnya. Saya bilang, berarti ente harus terus ngaji sama dia sampai ente bisa nangkep. Berarti ente naik kelas. Kalau ente ngaji sama anak doang bisa nangkep, berarti penjelasan anak tuh sangat ke bawah. Sementara dia sudah pada level yang lebih tinggi dari aneh. Terus ngaji sampai ente bisa nangkep apa yang dijelasin. Berarti ente naik kelas. Itu sudah. Iya. Nah, lu jangan berhenti sama dia gara-gara muji-muji gua lu. Nah, tetap harus ngaji di sana sampai bisa nangkep. Karena dia penjelasannya mungkin 2-3 kelas di atas saya. Harus bisa nangkep. Saya nggak bisa nangkep dia. Nah, wa minha hadits Aisyah radhiyallahu anha wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi wa qad sabaqa fil babi qabla. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kata Nabi, sebaling bagus agama itu adalah yang mendawamkan, meneruskan sahihnya pemilik agama itu. Itu yang paling bagus agama. Ya kita beragama, kemudian kita terus menerus berada di agama itu. Emang Islam nyuruh sholat, terus sholat. Emang Islam nyuruh berbuat baik, terus berbuat baik. Emang Islam suruh rahmatan lil alamin, terus rahmatan lil alamin. Walaupun dalam kadar yang sedikit menurut kita. Apa? Itu namanya menjaga terus. Jadi kita jaga agama kita dengan ibadah kita yang terus menerus. Jangan berhenti. Subuh semua baca Quran. Coba seminggu berhenti. 2 bulan baru baca lagi, angot lagi, berhenti. Lama-lama sebab biasanya ada kenikmatan lain gitu. Ketika udah berhenti nih, udah kopi udah kopi aja dulu. Besok begitu. Akhirnya besok kenikmatan kopi lebih nikmat daripada baca Quran. Itu yang tadi terus kemudian keras hatinya. Kalau baca Quran ada berita TV. Besok akhirnya sebelum baca Quran, TV dulu. Ketika TV-nya nggak enak, baru baca Quran. Tapi lama-lama akhirnya TV yang enak dibanding Al-Quran. Itu semua fasad ayat keras. Itu matiin aja dulu semua. Matiin aja dulu semua. Orang saya pernah juga habis bangun malam, biasanya pegang tasbih. WhatsApp tuh malam-malam ada. Baca WhatsApp. Habis baca WhatsApp, pindah ke start. Habis itu melihat Google berita apa. Lama-lama, buset, itu belum baca tasbih ya. Tuh kalau itu enak besok akhirnya habis bayang itu dulu kita ambil tuh. Bukan tasbih. Maka sekarang kalau itu saya matiin aja. Saya emang kalau dulu nggak mati sebab saya khawatir ada kabar dari rumah dari orang tua saya gitu. Karena satu dan lain hal saya khawatir. Nah kalau udah bangun tuh matiin just. Udah, sengaja saya matiin. Kenapa? Sebab itu kadang-kadang menggoda isi. Yang kadang-kadang ada resenya juga kita mau maksudnya ntar teman pagi-pagi baca takut lupa. Jebales kok.
Oh, ada lu berarti, ada terus. Kita maksudnya, iya. Kita pikir dia masih tidur nih, supaya nggak kelupaan, terbagi-bagi, udah WhatsApp aja. Kita berhadap centeng 1 atau centeng 2 kagak dibaca, kan langsung biru dibalas. Dia ngobrol aja deh. Saya jam 4 kita WhatsAppan. Yang kagak aja deh. Mahal banget dulu ya. Sebab itu kalau sakit gitu tuh, akhirnya terogah. Yang udah main baik jadi. Ini kalau nggak ada apa-apa iseng-iseng aja nih, kita ngaji iseng-iseng aja. Berusaha 3 minggu udah mulai nggak. Benar, mulai. Mas tuh mau WhatsApp juga malu-malu, nanti pakai ya. Dari situ malu gitu. Nah, kalau urusan itu satu kali yang luar biasa ya. Mau mulai mau 3 mulai nanti satu kali luar biasa. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man nama an hizbi." Siapa orang yang tertidur dari hizbi. Ada dengar kata hizib? Hizib Nasr. Kalau orang kadang-kadang wiridan namanya hizib Nasr. Hizb itu asalnya partai, hizb. Perisai, hizb. Kebiasaan yang dia amalkan. Wiridan lah kalau kita. Kalau ada orang yang tertidur dari wiridannya minal laili di waktu malam. Misalnya, habis main isya biasanya baca Quran. Ini habis main isya capek tepar. Kagak baca Quran. Atau biasanya habis tahajud baca Quran. Habis tahajud megang tasbih biasanya. Karena lelah betul habis tahajud tidur lagi. Nggak tahan tuh matanya. Udah buka Quran sih, sampai jatuh si Quran sampai demuk aja. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang dulu mereka pada demuk gitu. Tidur dulu dah, tidur. Lewat tuh aja Quran. Au an syai'in minhu faqra'u ma baina salatil fajri wa salatil zuhri. Akhirnya dia baca hizibnya itu yang biasa dijikirin di antara salat subuh dan salat zuhur. Waduh, semalam harusnya tahajud baca Quran sejuz kagak bisa. Udahlah. Habis main subuh jam berapa, jam 9 nggak ngapain, kan lagi libur panjangan baca Quran yang semalam tuh kagak dikerjain. Halo, semalam tasbih nyinyiran jadi gak kebaca dikit. Bismillah dikit. Kata Nabi, kutiba lahu ka'annama qarahu min al-lail. Pahlanya adalah pahla dibaca di waktu malam. Bukan pahla dibaca di waktu siang. Tetap aja kualitasnya sama di waktu. Kalau udah biasa. Nah, sama kita biasanya kalau malam tidur ya hamil. Pikiran kita apa kalau malam? Saya kemarin tuh yang saya bilang ada orang tua udah 70 tahun yang seorang pengusaha bilang begitu, Pak Ustadz saya mau ngakurin ibadah saya, mau Ustadz berbakar. Saya kalau bangun tuh jam 2, kemudian saya sholat 6 rakaat. Habis itu saya baca istighfar 5.000 kali. Oh, kebanyakan dia tuh. Habis itu saya baca subhanallah alhamdulillah wa subhanallah bihamdi subhanallah itu 100 kali. Kemudian saya baca sampai subuh, menjelang subuh. Tapi itu lagi saya. Apa yang kurang Pak Ustadz dari ibadah saya? Itu sih kelebihan Pak. Itu sih kelebihan Pak dibanding saya. Ya jauh benar saya Pak. Saya nggak mungkin mau jam 2 Pak. Paling hebat saya bangun itu 1 jam sebelum subuh sih. Paling hebat gitu. Tapi Bapak jam 2. Cuma kalau bicara sempurna, tinggal sembahyang aja Pak. Usahakan 8 rakaat, bukan 6 rakaat. 8 rakaat bos. Iya. Bukan 6, bukan 2 juga nggak apa-apa. Cuma yang abdul itu sembahyang malam 8. Saya kurang 2 berarti Pak Ustaz. Iya, tapi dalam tapi pikirannya dia pengen istighfarnya tuh tiap malam 5.000 kali. 5.000 tiap malam istighfarnya. Umurnya 70. Nah kalau itu tuh dia lupa atau dia sakit, dia kerjain pagi itu nilainya sama dengan waktu. Itu berapa kali coba? Maka saya bilang, apa yang kurang Ustaz? Bukan yang kurang itu mah. Kalau di saya udah berdosis itu. Udah berdosis kalau di saya itu. Kalau dengar-dengar itu. Saya cerita sama teman saya, guru kita, kemur saya disuruh begitu. Kalau di luar Ramadan, baca Quran sehari sejuz, nggak apa-apa. Tapi kalau di Ramadan mau usahakan tiap hari hatam. Paling 10 jam, itu makmum. Paling 10 jam. Kan sehari semalam 24 jam. Kita baca 10 jam.
Nggak ada 12 jam. Kan makan kagak, minum kagak, mau ngapain lagi? Ya, ngomong. Tinggal kita yang dengerin, yang muda-muda yang pada dengerin itu. Paling 10 jam, ya kalau gitu tuh, paling 10 jam. Kan ada 8 jam. Nah, Subhanallah, makan kagak, ya kan? Ngopi kagak. Capek tidur, bang, tidur baca Quran lagi. Ini kelasnya beda ada. Kalau ditanya tuh mana yang kurang ya? Nggak ada kurang, sama kita udah berdosis. Ukurannya kita mau berdosis, pingsan gitu. Dijaga deh ya, dijaga. Coba dijaga nanti bisa keras. Yang udah biasa juga kalau ditinggalin. Sekarang anak kita ini nggak suka sekolah, berat itu ntar mulai sekolahnya. Bangun pagi subuh santai. Ngeri. Ya sebenarnya saya tuh bilang tuh ini bukan soal pengajarannya, tapi pendidikannya. Ada tarbiyah, ada ta'lim. Ini tarbiyahnya. Bangun pagi, sholat subuh, ninggalin HP, tidak terikat dengan HP, ninggalin main, semangat sekolah. Itu yang bakal hilang itu. Coba ntar kalau udah baru mulai bangun nih. Ngamuk tuh kalau nggak dikasih HP sekolah lihat nah orang main HP mu. Itu tuh yang kita kali. Udah mulai ditangkap tuh ini. Nah dia dengerin. Besok kalau ada PR pasti ngeluh. Kalau ada tugas itu ngeluh, nggak dibantu namanya. Dibantu Mbak Google. Lah iya. Besok ketika di kelas tuh nggak mati guru ngurusin. Ibu kebanyakan, ibu nggak bisa lihatin. Pak kebanyakan, Pak nggak bisa dikit aja. Cemen jadi anak kita. PR aja Pak ya, PR aja ya. Begitu kan. Ini nih karena muhafazahnya nggak ada. Kita nggak. Nah. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dia berkata, Rasul pernah bilang sama saya begini, ya Abdullah la takum misla fulan. Wahai Abdullah, jangan kayak si fulan ya. Kenapa? Karena yaqumul laila fayatruku qiyaman lail. Dulu dia pernah bangun malam, sekarang dia kagak bangun malam. Jangan kayak si anu ya, udah betul tahajud, sekarang dia kagak tahajud. Ntar mulainya maka jangan karena musiman gini. Kita susah baru tahajud, kita kaya berhenti, kita sakit tahajud, udah sembuh nggak tahajud. Itu musiman namanya. Tuh bisa keras hati akhirnya sama tahajud. Jadi kapan-kapan dia sakit tahajud kagak baik, akhirnya dia marah sama tahajud. Kapan-kapan dia susah tahajud tetap susah, dia marah sama tahajud. Kapan dia butuhnya ketika butuh doang, padahal ayatnya kan tidak bicara butuh kan. Pokoknya malam tahajud. Susah banget tahajud dah. Alhamdulillah dah terbuka. Besok susah lagi dia hajat nggak terbuka. Coba, apa nggak keras hatinya? Percuma buat tahajud juga. Nggak beres-beres susah. Padahal tahajud bukan di situ. Nanti ada hadis di sini apa di mana saya lihat ya bahasanya. Kenalilah Allah ketika Anda kaya. Nanti Allah akan kenal ente ketika ente susah. Kenalilah Allah ketika ente sehat. Nanti Allah kenal ente ketika ente lagi duit banyak, kenal sama Allah, sedekah, infak, tahajud, ngaji. Ntar ketika susah, Allah lihat, oh yang kemana? Gitu. Kita susahnya doang datang ke tuh, yang mana itu ya? Dibantu sama Allah. Besok tidak dibantu, akhirnya yang disalahin Allah itu yang keras. Berapa banyak orang akhirnya? Ustaz apa itu yang ragamnya Sunda ya? Ustaz Bobi deh. Yang ngomong agak Sunda dulu. Cerita tentang hijrah. Jadi ada 2 orang pacaran. Pertama yang perempuan bilang, kita nggak bisa dosa, kita harus hijrah. Aku mau hijrah, kata yang perempuan. Sambil pakai bahasa anak muda, kemudian sambil lucuan lah. Taruhlah namanya si Acak nih yang perempuan. Akhirnya si Acak hijrah, ikutlah pengajian, kajian. Dapat 2 bulan, 3 bulan, ternyata yang mati juga ketemu di kajian.
si Aldo WhatsApp, aku boleh nggak ketemu? Artinya nggak mau sih, boleh. Yang ini berpikir nih mau dilamar sama si Aldo. Ketika ada ternyata si Aldo ngasih undangan mau nikah, karena mau hijrah, mau pacaran, mau nikah, bukan sama dia. Akhirnya yang ini nih buka kudungan, buka jilbab, ngamuk, percuma ya Allah saya hijrah akhirnya. Nah ini kan karena nggak dirawat hijrah. Coba ketika si Aldo bilang dia kagak datang, nggak tahu kan? Kan udah nggak mau ketemu tadi. Coba kalau dia bilang nggak, itu udah bukan maksud. Mau ngomong aja sekarang gimana cerita. Tadinya dipikir dia bakal, karena udah sama-sama hijrah, dia bakal nikah nih, bakal jalan maksudnya dan nikahnya cerita dengan dia semacam. Akhirnya yang ini nih berhenti hijrahnya karena nggak dirawat. Kembali lebih parah dibanding yang sebelum pacaran. Subhanallah. Cerita-cerita seperti itu boleh jadi bohong ceritanya, boleh jadi mengada-ngada ceritanya, tapi ada ilmu di situ. Yang mudah-mudahan ceritanya benar. Sekali lagi memang jangan kesimpulan. Udah tahajud berhenti, tahajud. Jangan kesimpulan. Udah duha berhenti, duha. Jangan kesimpulan. Udah sedekah, terus nggak sedekah. Jangan kesimpulan. Udah ngaji kemudian berhenti. Nanti mulainya berat. Saya punya pengajian teman-teman saya itu malam Jumat di rumah. Itu teman yang udah berhenti lama mau mulai lagi malu. Berat. Karena rumah kadang-kadang dari rumah. Itu ada temen yang tadi ngaji lama mau mulai lagi. Lalu amat ya gitu. Kadang-kadang kita suka rasa juga temennya, woi anak baru begitu. Akhirnya makin kagak ngaji aja begitu. Itu karena nggak dirawat. Pokoknya kalau udah bicara nyebur ke kebaikan, dirawat aja kebaikannya supaya dia tetap jernih, gitu. Jangan dibikin buta. Nah, satu lagi hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fathathu sholatu min al-laili min waj'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 rak'atan. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah kalau luput salat malamnya baik disebabkan sakit atau lainnya, Rasul kemudian sholat siang hari 12 rakaat. Diganti di siang sakit, jadi tahajud berapa kita kalau tahajud? 4 rakaat. Teman-teman mau 8 deh ya. Teman-teman kita bukan kita teman-teman. Ada yang udah 8, ada yang udah macam gitu. Kemudian karena sakit nggak bisa nggak tahajud ya Allah. Habis pagi-pagi habis sarapan minum obat Tuhan kasih, baik tidur bangun jam 9 lah enak ini. Akhirnya tahajud yang semalam itu diganti sama duha. Duhanya biasanya 4 akhirnya jadi 8. Yang 4 duha, yang 4 lagi gantian. Begitu Rasulullah merawatnya tuh supaya yang malam jangan sampai hilang. Itu namanya muhafadzah, merawat. Jadi kalau besok duha misalnya kita biasa duha 2 rakaat misalnya, bisa duha 4 rakaat karena satu dan kita nggak duha, udah qobliyah zuhurnya biasa 2 bikin 4, ba'diyah zuhurnya bisa 2 bikin 4. Buat ngerawat yang mana? Jangan sampai hilang. Mantep tuh kalau bisa begitu. Jangan ini kode tahajud, gak usah ngomong pakai kode tahajud dah. Pokoknya sembahyang sunnahnya aja, sembahyang sunnah mutlak udah. Pokoknya biasa kok malam sembahyang sunnah, semalam kagak. Makanya dari duha sampai zuhur gua sembahyang sunnah seperti gua biasa sembahyang malam. 8 ya 8, 4 ya 4, 2 ya 2. Ini upayanya muhafadzah. Ketika nanti mau mulai lagi kagak, memang harus dijaga. Ya, besok kita babun fil amri bil muhafadzah ala sunnati wa adabiha. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tentang ini atau lain lagi? Sama anak juga dijaga sikap sama anak. Kalau biasa anak bercanda, kalau kita pulang, ya jangan sampai kagak bercanda, itu dia tidur. Pokoknya kalau pulang biasa kita pulang anak bercanda. Emang ada anak ketika dia ngajak bercanda jangan ada bahasa capek lah apa. Kalau mau capek ganti. Ntar ya habis istirahat dulu. 10 menit boleh. Kalau saya kalau mau Malika tuh kalau yang kecil tuh kadang-kadang pakai logat karena pemain yang nonton Filipina kali lah. Kadang-kadang kalau ngomong tuh pakai logat Malaysia gitu ngomong. Boleh lah gitu deh.
Kalau udah sampai jam berapa gitu ya. Nih, kalau kita pulang nih malam nih, tapi ngantuk belum main yuk. Cuk, main. Oke, cuk ngomong, cuk main. Main apa gitu, ada buku gambar kita suruh gambar, segala macam suruh warnain gitu. Yang udah biasa, percayain aja. Itu namanya muhafal. Nanti anak sama kita tetap menganggap kita sebagai orang tua. Kalau kita cuekin lama-lama akhirnya dia lebih betah sama bapak orang dibanding kita. Nah, siapa yang ngomongnya? Dr. Esa Dahlan. Di komunikasi sama istri itu penting. Jadi suaminya berpikir bahwa istrinya akan senang kalau selalu dikasih hadiah, diajak jalan-jalan. Ternyata istrinya lebih suka dalam sentuhan fisik. Gitu. Ini karena ada komunikasi. Jadi suaminya sudah berpikir bahwa dia sudah berbuat baik sama istrinya. Karena sering ngasih hadiah, pegang tangan kalau jalan ke mall, belanja, dibayar. Ternyata istrinya bukan itu yang diharapkan. Dia lebih senang kalau sering-sering disentuh fisik. Ikutlah istrinya kan dipegang sama pelatih, orang angkat tuh senang. Jadi perselingkuhan dengan guru bisnis. Kalau tidak, iya itu dia, tidak ada komunikasi. Maka komunikasi sama istri itu harus dijaga. Mau apa saat dijaga? Kapan bisa ngobrol begini? Mau tidur udah HP mati. Ngobrol dah. Kapan biasanya? Ngopi atau ngopi jangan nyetel TV ngobrol. Tapi biasanya kita kalau ngobrol ya makan ya. Apa makan ngopi. Kan beda makan di teman sama bini dengan bini beda. Jadi pakai tempe juga baru bininya mah sedep aja udah, sedep aja. Kalau makan ini mau tempe nangis gitu. Mana mau tempe diri lagi. Saya kadang-kadang suka ngomong begini. Kalau ada orang suami yang makan gitu, lebih suka ditemenin istrinya dibanding sendiri, maka istrinya sudah ada di hati suami. Tapi kalau seorang suami makan sendiri lebih enak dibanding ditemenin sama istrinya, berarti istrinya belum ada di hati. Saya kadang-kadang suka konyol ngomong gitu. Kalau kita makan pakai tempe, pakai daging segala macam ada, itu kadang-kadang lauk nggak penting. Tapi yang kehadiran istri yang apalagi ketika makan sama teman kantor lebih enak perempuan dibanding sama istri. Udah main parah. Udah tahu kantor balik udah naga-naganya itu. Yang lagi saya belok. Terus saya nyakirin di ke kanan. Allah. Ya, ada pertanyaan? Ini seperti yang kan akibat COVID ini saya sendiri aja cuma ya saya tuh baru ngejalanin subuh sama isya Jamaah. Nah, yang zuhur, asar, maghrib itu saya di tempat aja. Kalau di rumah ya di rumah, di kantor di kantor. Dari siang sebelumnya tuh ya semua ke masjid. Cuman antara bukannya nggak mau, cuman sampai masih ada rasa khawatir memang. Tapi kalau di kantor itu kita lupa berarti kan ada jauh gitu dan orang-orang itu ya nggak tahu mereka dari mana banyak gitu. Makanya kenapa saya pilih subuh sama isya. Kalau itu kan di sini kan Kita paham orang sedikit segala macam. Kira salah kan? Pengennya sih emang mengabaikan gitu, pengennya udahlah di mana aja gitu. Kayak dulu jalanan dengan aja deh, udah langsung mampir dimanapun kita dapat. Sekarang ini memang masih, emang lah di kuping yang hati nggak enak memang kalau kita pas jalan itu. Biasanya langsung belok, adalah bapak sampai rumah lah. Gara-gara ini nih, oke, saya sendiri mau belum bisa kayak dulu lagi, masih ngambang antara mau nekat sama aduh gimana yang jaga-jaga. Itu yang tadi bilang tadi. Anda tuh beribadah pakai ilmu, belum pakai rasa. Jadi nggak ada yang bisa disalahin.
Si anu cuek aja, sebab dia sudah lebih kuat rasanya dibanding ilmu. Dia bukan nggak tahu bahwa ada apa namanya kekhawatiran orang tertukar COVID. Dia bukan nggak tahu, tapi rasa berjamaah itu kuat di hati. Sementara kita yang muda-muda ini, karena di rumah ada anak, ada istri, maka kekhawatiran kita dibantu oleh ilmu kita. Maka kita beribadah pakai ilmu akhirnya. Hanya ilmu, belum pakai rasa. Bukan berarti yang rasa nggak ada ilmunya. Itu tadi saya bilang begitu. Gue bukan kagak tahu ya kapan-kapan. Kapan-kapan gue kena COVID, iya berobat. Kan juga ada yang baik. Andai kata mati, kan Tuhan tetap Allah. Gitu. Ada yang begitu. Dia pakai rasa. Jadi sebenarnya nih, kita manusia diliputi ilmu, apa ilmu yang diliputi oleh manusia? Nah, itu masalahnya. Nah, jadi ada manusia diliputi oleh ilmu, apa ada ilmu yang diliputi oleh manusia? Jadi nggak salah, karena memang ilmunya menyatakan itu. Nggak salah. Cuma itu tadi bilang tuh, yang ke masjid juga nggak salah, sebab rasanya membawa dia ke sana. Dan dua-duanya adalah hamba Allah. Karena tidak akan sampai ke tahapan rasa kalau tidak melewati ilmu. Nah, salah nggak? Ya nggak salah tuh. Emang begitu informasi yang kita terima. Emang begitu ilmunya. Nyono mau buat, dia bukan nggak tahu resiko itu, bukan. Tapi boleh jadi rasanya lebih kuat. Tadi saya ngomongin di badan kami. Ada orang datang ke rumah Maskur, mangga harum manis itu. Kalau dibuka, wanginya. Maskur lebih suka orang datang cerita tentang mangga, apa lebih suka orang datang bawa mangga? Maskur lebih suka orang datang bawa cerita tentang mangga, apa orang datang bawa mangga? Mangga dong, apaan pun cerita doang kan? Pada tataran cerita itu ilmu. Nah, tapi pada tataran di bawah itu rasa. Tapi kan kalau kagak ada ilmunya juga, ini mangga apa ya? Gitu kan? Akhirnya, mangga sih jelek banget mukanya. Harus manis ternyata. Ini buah apa ya? Berduri-duri begini. Mana baunya nyelakat? Duren. Gitu. Jadi nggak ada yang salah. Dan kita juga nggak bisa memaksakan, menghukumkan. Bukan, Allah bicara rasa. Maka orang selalu perdebatan kan, jangan sok suci, jangan sok susah. Kita yang nonton orang pakai ilmu, yang kita ponten pakai rasa. Yang rasa mati pakai takut, berkopi itu kalau mati, gitu kan ya? Dia pakai rasanya. Kayak tadi yang ngomong baca Quran sehari, akan paling 10 jam pakai rasa dia. Pakai ilmu kita mah nggak nguruk itu. Paham ya? Beragama tuh begitu tuh, beragama. Biasanya sih yang udah pakai rasa itu biasanya yang terus ngaji pada umur yang pada saat 45 ke sono itu yang itu bermain rasa biasanya. Kita nih yang muda-muda lebih banyak di ilmu. Jangan salah. Karena itu juga ngamalin. Yang mono yang cuek aja juga boleh jadi dia pakai Purkon sama babanya beda. Kalau babanya udah pakai rasa, Purkon ya pakai ilmu. Maka ketika babanya nggak bisa jadi begitu. Jadi ketika yang ilmu nilai rasa nggak ketemu, yang rasa nilai ilmu juga nggak ketemu. Semuanya punya dalil.
Yang kagak mau ke masjid, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu lemparkan diri kamu dalam kebinasaan. Kan begitu. Sama aja lu bunuh diri, Covid lagi rame-ramenya lu ke masjid. Gitu kan. Yang satu pakai dalil, lu mau berlindung sama siapa? Kelihatan kagak. Lu lihat kagak? Kagak. Terus menghindarinya bagaimana? Lu kagak tahu. Datang ke rumah Allah. Udu'uni. Mau kata apa coba? Astajib laku. Doa. Salah itu. Sampai kapan nggak ketemu? Nggak ketemu. Maka dalam tataran itu, salah nggak salah. Nggak salah. Tapi yang orang juga berarti nggak salah sebab itu. Bicara. Nah, dipaham ya. Bisa dipaham. Iya benar. Orang saya juga paham terus begini juga nih yang mana gitu. Nah, akhirnya kita kadang-kadang ya udah tua beda, jangan kata rentan covid, cuma rentan mati, gimana gitu. Yang tua mah kalau cuma covid ya rentan mati. Nah, beda anak kecil. Kalau anak kecil nggak pakai masker, main cuek aja, bukan emang kagak tahu. Ilmu kagak, rasakan. Emang dunia main, dikekang, berontak. Anak kecil mah dunia main, sekolahnya TK, taman kanak-kanak, bukan sekolah kanak-kanak. Masuk ke sekolahan berosotan yang dia. Tasnya rote, masuk susu. Jalan-jalan, dikekang, suruh pakai masker. Dia bukan bicara ilmu, dia mah emang bicara kagak tahu. Nah, biasanya kadang-kadang kalau ngomong anak juga kalau anak punya lebih nggak sampai dan nggak lalu aja nggak sampai aja gitu. Nah, nggak berat ya mau maafin. Nggak ada yang salah. Jadi kemarin tuh yang nutup masjid kagak sembahyang Jumat, ini benar juga berdasarkan ilmu. Yang nutup sembahyang Jumat berdasarkan masjid. Kita bayang Jumat Allahu Akbar, lupa mati gara-gara corona. Sama gue sih lebih baik daripada gue di rumah mati gara-gara corona. Gue hidup di rumah sama mati di masjid. Mendingan di masjid. Nah, gue dikata apa kamu udah begitu. Kita yang muda-muda, udah jalanin aja sesuai dengan keyakinannya, gak usah montan gitu maksudnya itu. Jalanin sesuai dengan itu. Itu cuma yang ada yang jatuh ke tembok, itu lari gitu. Begitulah kira-kira. Gitu. Nah, bukan yang bilang tasawuf itu jangan dianggap sebuah cabang ilmu atau ranting ilmu, jangan. Tasawuf itu ada di semua ilmu. Sebab ilmu itu ujungnya rasa. Ilmu itu ujungnya rasa. Anto arsitek, udah nyaman belum? Kan rasa itu. Nah, saya jadi ustadz udah nyaman belum? Kan rasa itu. Jadi tasawuf itu sebenarnya ada di semua ilmu, bukan cabang. Sebuah ilmu ketika cabang akhirnya arsitek nanti tidak ada rasanya. Saya guru nggak ada rasanya, guru nggak ada rasanya kita. Nah, jadi kalau ilmu itu tidak punya rasa, berarti baru sampai batal halatan. Dia tidak memberikan kenyamanan. Jadi jangan dibilang cabang sebuah ilmu atau orang ini bukan. Itu ada yang bilang kritik gitu, bukan. Ini adalah bagian dari seluruh. Itu bukan ujungnya adalah sama ada yang selawatannya enak, begitu itu selawatan tuh. Iya ada yang Rabbi Fawfil Dunubi ya Allah Bibarkat. Kita ngeliatin kayaknya orang sedep banget, itu sedep begitu. Kita baca kita kagak ngerti apaan itu maksudnya. Ada orang tahu Qori, pembacaan ayat suci Al-Quran. Begini nih, ada ustaz yang langsung berubah bang dulu. Gini. Ketika ditanya, lepas sudah rapi, balik lagi. Ketika ditanya, kenapa bro? Tadi kan yang ngomong, kita lagi dinasihatin sama Allah. Posisi terbaik kalau dinasihatin seperti apa?
menurut saya. Jadi kalau lagi dinasihatin pakai Quran itu seakan-akan ada Allah yang sedang nasihatin dia gitu. Gimana rasanya? Kita masih ngerokok, iya. Pada maju kita masih ngerokok, enak ya suaranya. Sebab kita pakai ilmu, dia udah pakai jauh. Ini gondongan ini. Padahal saat di samping saya. Pas sudah selesai, duduklah. Jadi ketika ada ayat laqad kana lakum, dia merasa dinasihatin. Merasa dinasihatin, Allah bagaimana merasa dinasihatin? Saya ketemu orang yang kayak gitu. Jadi nggak ada masalah tuh, tetap sah-sah. Nggak ada yang salah, nggak. Pada level ilmu itu. Yang orang juga nggak salah, jangan-jangan yang pada level itu ras. Allah alam deh. Cukup deh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallim wa karim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذكرا وقلبا شاكرا اللهم انا نسالك ان تبسط الامان والامن والايمان في سائر بلادنا اندونيسيا خصوصا بجاكرتا يا رحمن يا رحيم اللهم سلمنا وسلم اهل بيتنا وسلم اهل قريتنا وسلم اهل بلادنا من كل سقرنا انك على كل شيء قدير اللهم إنا خلقا من فوقك أنت خلقتها وأنت تدبر أمرها فقنا واصرف عنا شرها يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.